Ketika satu tim mendominasi, maka salah satu cara agar kita bisa mendapatkan title fight ialah dua pembalap tim itu untuk saling jambak-jambakan dan menyajikan duel panas untuk meraih gelar juara dunia. Itulah caranya biar musim itu bisa seru ya kan. Namun kalau tidak, ya siap-siap aja musim itu akan membosankan. Itulah yang terjadi di 2023 atau tahun ini. Karena Red Bull mendominasi di musim 2023 ini, tapi pembalap mereka, Max Verstappen terlalu OP dan bahkan rekan timnya, Checo tidak bisa mengimbanginya. Namun, bukan hanya dia tidak bisa mengimbanginya, beberapa balapan ini Checo malah menurun dan tampil tidak sesuai ekspektasi. Sekarang gue akan ngebahas, ada apa dengan Sergio Perez. Setelah Azerbaijan Grand Prix, Checo mampu setidaknya mengimbangi Max dan mengalahkannya di beberapa balapan. Namun perlu diingat juga bahwa Checo kalau di Baku memang kenceng, dan dia dapat dibilang saat ini pembalap terbaik di track itu. Di sini gue bilang kalau Checo nggak bisa hanya bagus di 1, 2, atau 3 track aja. Kalau dia mau mengalahkan rekan timnya, dia harus konsisten menantang dia sepanjang musim, dan jika sesuatu terjadi ke Max, dia harus bisa menggunakan kesempatan itu untuk meraih banyak poin darinya. Di Miami, dia mampu melakukan itu untuk meraih pole ketika Max mengalami lap yang kotor ya, dan terdapat red flag di akhir-akhir yang membuat semua pembalap itu tidak bisa set lap lagi. Namun di balapan, di sini Max dari yang santai dulu nggak sih? Menjadi santai ngebantai rekan tim dulu nggak sih? Dan ya, Checo tidak mampu menahannya di akhir-akhir balapan dan harus puas finish di posisi kedua. Oke lah, coba lagi di balapan berikutnya. Dan lucunya dari sini orang udah menganggap bahwa harapan Checo untuk Jordan itu sudah hilang. Namun gue rasa masih sedikit terlalu awal untuk ngomong itu, mengingat masih banyak balapan untuk kedepannya ya kan. Meskipun Max terlihat OP kayak biasanya, dimana dia mau start dari paddock pun gue rasa masih bisa menang ya kan. Musim masih panjang ya, dan apapun masih bisa terjadi. Balapan berikutnya ialah Monaco Grand Prix, track di mana dia meraih kemenangan musim lalu, dan track di mana hubungannya dengan Max juga mulai membaik. Membaik untuk gak berhubungan tapi. Musim lalu dia crash di qualifying, tapi masih mampu start di posisi ketiga. Tapi kali ini, dia malah crash di Q1 pula ya kan, dan ini mengakibatkan dia harus start dari belakang di Monaco. Ya good luck aja, mau sekencang apapun mobil lu, kalau start dari belakang di Monaco lagi ya kan, ya susah gitu. Di balapan ya dia nggak buat progres yang signifikan dan struggle di belakang. Meskipun dengan kekacauan-kekacauan yang terjadi, dia tidak mampu memanfaatkan kekacauan-kekacauan itu dengan baik, dan bahkan dia sendiri pun juga sedikit terlibat dalam kekacauan-kekacauan itu ya, dan finish di posisi ke-16. Dari sini gue rasa bahwa akan sangat sulit baginya untuk mengejar Max. Poinnya itu sudah cukup jauh dan ya Max is Max. Tapi baik lagi, apapun masih bisa terjadi. Nah, kita ke Spanish Grand Prix. Dan qualifying cukup aneh tapi lumayan seru juga ya. Saipul KO dari Q1 dan Checo lagi dan lagi tampil bagus. Dan akan start dari pole. Pole di luar top 10 tapi. KO dari Q2 berarti dia harus melakukan comeback drive ya, dia cukup impresif kalau bahas soal itu di masa lalu ya kan. Di track yang dimana nyalip itu lebih mudah dari Monaco, apalagi dengan layout baru, plus mobil dominan, minimal ya P2 lah ya. Namun di balapan ini pun berapa kali dia nggak bisa menyalip pembalap di depannya, dan akhirnya hanya mampu finish di posisi keempat. Oke lah ya, tapi mengingat mobil yang ia miliki, dan apa yang Max lakukan di balapan itu dengan mobil itu, tentu hasil itu tuh nggak cukup gitu loh. Di sini gue rasa Checo tuh bakal mulai merasa sedikit tertekan, dan hasil-hasil ini tuh dapat membuatnya terus-menerus kehilangan momentum ya kan. Kita ke Kanada. Di sini dia harus setidaknya kembali ke papan atas dan bersaing dengan rekan timnya. Qualifying turun hujan. Dan di sini gue rasa gue akan lebih menyalahkan timnya yang mengferrarikan diri dalam strategi pemilihan ban dan timing keluar tracknya. Tapi mengingat cuaca tuh cukup tricky, dan pembalap atau tim manapun bisa aja masuk ke perangkap kondisi tersebut, gue juga nggak terlalu bisa menyalahkan mereka semua, karena emang rada apes aja ya kan. Kalau udah situasi tricky itu pasti ada aja hal-hal yang bikin kayak gitulah pokoknya. Namun untuk KO lagi di Q2 untuk kedua kalinya secara beruntun di mobil itu tentu bukanlah gambaran yang baik ya kan. Start dari posisi ke-12. Nah, di awal start dia harus berduel dengan Kartono dan ujung-ujungnya harus mengalah. Tapi sepanjang balapan pun dia nggak bisa melakukan comeback dan stuck di belakang traffic keretanya di Colkenberg. Jadi dia mau nyalip pun nggak bisa cuy.
Namun, karena strategi yang mementingkan track position dibandingkan ban segar, dia mampu naik posisi saat yang lain tuh pit ketika safety car muncul. Jadi ini strategi yang bagus kali ini ya kan. Jadi dia nggak stuck di traffic. Dan saat dia pit, dia mampu stay di posisi ke-6. Tapi yang bikin gue kaget ialah pace dia setelah itu. Duo Ferrari di depannya menggunakan hard dengan mobil yang lebih leleh tentunya ya kan dari Red Bull. Dan dia menggunakan medium, bannya lebih cepat dari hard tentunya. Tapi dia nggak bisa mengejar mereka. Ini yang bikin gue sedikit heran. Dan akhirnya dia tuh harus pit lagi di akhir balapan untuk mendapatkan fastest lap. Yang mana dia mendapatkan itu dan finish di posisi ke-6. Poin dia ke max standing semakin jauh yaitu 69 poin. Bahkan sekarang, dia nggak hanya harus memperhatikan jarak poin dia ke max ya, dimana itu udah cukup jauh banget ya. Tapi jarak poin dia ke Nando juga di P3 yang semakin dekat. Karena jaraknya tuh hanya sekarang cuma 9 poin coy. Bayangin 9 poin ya kan. Sejauh ini, Checo menunjukkan bahwa mungkin dia memang belum siap untuk melawan Max musim ini. Sayang sekali ya kan. Jadi ini bukan pertama kalinya kali ini terjadi. Karena musim lalu, dia pun juga gitu. Bagus di awal dan menghilang menuju pertengahan dan akhir. Kalau ditampil gini terus ya, gue rasa dia bakal jadi the next Valtteri Bottas. Pembalap yang solid aja sebenarnya, solid, bagus, dan mampu membantu tim dominan tuh lebih stabil. Jadi nggak kayak lu finish P1 tapi yang lain entah finish mana gitu. Tapi stabil gitu kan. Tapi nggak bisa mengimbangi rekan timnya yang OP dan akhirnya pun momentumnya juga terus menghilang dan tertekan. Untuk Red Bull, mungkin situasi ini ya adem gitu dan menguntungkan buat mereka karena mereka pastinya mau meraih gelar dengan damai tanpa ada kejadian-kejadian panas. Tapi untuk kita penonton, ya damai juga. Saking damainya tuh sampai turu kita ngeliatnya. Masalah itu masih sama. Dia hanya mampu mengimbangi atau mengalahkan Max di beberapa track aja. Tapi untuk track lain, Max tuh terlalu bagus coy, kita harus akui itu. Komitmen dia juga harus ditingkatkan sedikit. Karena kalau kalian ingat Nico Rosberg ya, gue pernah bahas sebelumnya, dia tuh banyak melakukan hal-hal yang dapat membantunya untuk mengalahkan Lewis di 2016. Dan akhirnya dia berhasil. Dia sampai rekrut visio, sampai yoga, mengurangi berat helm ya dengan mengurangi cat ya. Itu dia semua lakukan untuk mengalahkan Lewis gitu. Apakah Checo bisa seperti itu? Ya bisa aja, tapi apakah dia mau melakukan semua itu? I don't know. Dan apakah harus kayak gitu? Gue juga nggak tahu, karena hanya Checo doang yang tahu. Apakah dia butuh melakukan semua itu untuk mengalahkan Max? Setidaknya dia juga harus tampil konsisten mulai sekarang. Kalau dia masih mau ada harapan buat gelar Jurdun. Karena kalau gini terus ya dari video ada apa dengan Sergio Perez akan berubah menjadi apakah semuanya sudah berakhir untuk Sergio Perez. Ini mah ya kan. Dan kita akan masuk ke fase itu. Kalau udah summer break ya kan, gue nggak mau bilang apakah semua udah berakhir karena masih agak terlalu awal. Tapi kalau udah menuju summer break masih nggak ada perkembangan, ya kita udah akan masuk ke fase itu. Karena performa Checo di beberapa balapan ini, ya kita akui cukup mengkagetkan ya. Tapi yang lebih mengkagetkan ialah strategi Ferrari yang akhirnya sukses dan nggak melawak di Canadian Grand Prix kemarin. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Ada apa dengan Checo sebenarnya menurut kalian? Dan bisakah dia membalikan meja dan mulai tapi konsisten dan setidaknya menantang Max di beberapa balapan lah ya? Nggak usah juara dunia dulu lah, mungkin agak berat itu ya. Terus komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, link deskripsi. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.